Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah eh, memberikan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini. Kemudian tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Umi Husnul Khotimah dan seluruh peserta kajian Karimah yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di acara kajian pada malam hari ini. Kemudian izinkan saya untuk membacakan rundown pada acara ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Dila. Yang ketiga ada penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Umi Husnul Fatimah. Dan yang keempat ada sesi tanya jawab, serta yang kelima nanti penutup. Seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita masuk di sesi pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Mbak Dila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Hmm, Mohon izin Ustazah Husnul Khotimah dan mbak-mbak yang lain. Di sini saya akan membacakan surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين yang artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Dila untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga penggalan surat At-Taubah tadi bisa menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga yaitu penyampaian materi. Namun sebelum eh, ke materi tersebut, saya ingin menyampaikan profil dari pemateri kita yaitu Umi Husnul Khotimah. Beliau ini merupakan wakil pengasuh Masjid Jalan Jaya dan yang kedua beliau ini merupakan manajer Makna Mulia Institute. Baik, langsung saja kita ke penyampaian materi dengan judul Menebar Cahaya Kebaikan di Bulan Rajab.
Kepada Umi Husnul Khotimah, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Alhamdulillah. Saya pengen lihat, saya berharap kalau memungkinkan, biar rasanya meskipun kita jauh tapi dekat, mudah-mudahan kalau memungkinkan semua bisa open kamera kalau memungkinkan. Saya berharap, Masya Allah ada Mbak Dila tadi suaranya sangat merdu sekali membaca Al-Quran. Ada Mbak Yuni, ada Mbak Aini. Masya Allah, kayaknya Mbak Aini yang menghubungi saya ya. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji, segala kebaikan, segala rasa syukur. Semoga senantiasa setiap hari kita perbaharui. Kita terus setiap hari dalam setiap pertambahan waktu. Ketika hari berganti bulan dan bulan berganti tahun, maka yang perlu kiranya semakin kita tebalkan itu adalah rasa berterima kasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas semua yang diberikan kepada hidup kita. Apapun bentuknya, nikmat, kebahagiaan, kadang kesempitan, kadang juga sesuatu yang membuat kita bingung, gamang. Yakinlah semua itu pasti dari Allah. Dan saya percaya dan tidak ada sesuatu pun yang kebetulan di muka bumi ini. Hatta sehelai daun yang jatuh pun itu semua tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesuatu yang menimpa diri kita. Maka salah satu hal yang kalau misalnya setiap awal akhir tahun semua orang itu menulis apa? Menulis hope, menulis harapan, menulis doa, menulis impian di tahun baru gitu. Meskipun ada di antara orang-orang tersebut atau bisa jadi itu adalah kita, harapan dan impian kita di tahun 2025 ini adalah harapan dan impian yang belum tercapai 2024. Atau bahkan harapan dan impian 2025 adalah harapan impian yang belum juga tercapai di 2023, 2022, atau bahkan semakin ke bawah gitu. Bolehlah kita menulis banyak harapan, bolehlah kita banyak menulis listing doa. Tapi kalau seandainya saya boleh meminta satu doa, satu harapan yang tidak boleh kita lupakan adalah supaya Allah anugerahkan kepada hati kita rasa bersyukur atas apa-apa yang sudah ada, sudah kita miliki, dan rasa sabar atas apa-apa yang belum ada. Maka Mbak-mbak sekalian, saya takut manggil ibu, khawatirnya saya ini masih usianya 18 tahun, karena menurut info arounds-nya itu 18 sampai 50, tapi kalau ngelihat wajahnya kayaknya sih ya kisaran 18 yang benar gitu. Masya Allah, maka kalau orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh, ulama-ulama itu, mereka itu kalau berdoa itu doanya itu hanya dua. Boleh dicatat, orang-orang soleh terdahulu itu doanya hanya dua. Yang pertama, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta dikasih sayang sama Allah, minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ampun itu menjadi poin yang pertama? Karena faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita datang dalam sholat, kita angkat tangan, kita berdoa, semua yang keluar dari lisan manusia pada umumnya itu tak jarang adalah minta minta ini, minta itu, minta diselesaikan masalahnya, minta dilunasi hutangnya, minta suaminya dibuat lebih baik, minta anaknya dibuat lebih penurut, minta mertuanya lebih lembut hatinya. Semua adalah permintaan yang sifatnya permintaan, permintaan, permintaan.
Bahkan kadang lupa, sudah layakkah kita mendapatkan semua harapan, keinginan, dan doa-doa yang kita panjatkan itu. Gitu. Seperti halnya orang tua yang ingin memberikan hadiah kepada anaknya, biasanya orang tua itu ingin memberikan hadiah kepada anaknya, atau gini, misalnya nih teman-teman punya punya asisten rumah tangga. Mungkin di sini ada yang sudah menikah ya. Saya ambil contoh kasus asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya ini 2 orang. Anggaplah ya teman-teman rumahnya itu luas. Nggak kalah luas dengan rumahnya Nikita Willy gitu. Jadi 1 orang tuh nggak cukup. Jadi butuh 2 orang asisten rumah tangga. Kedua orang asisten rumah tangga ini unik. Yang pertama, dia itu kerjanya itu overtime. Maksudnya dia itu nggak mesti disuruh-suruh, tapi dia sudah sadar kerjaannya. Dia rapi, dia bagus. Suatu saat pun ketika tengah malam kita meminta pertolongannya gitu, dia langsung siap, dia nurut gitu. Dia nggak sedikit-dikit izin, nggak sedikit-dikit minta, pokoknya dia nggak minta apa-apa deh gitu. Dia itu pokoknya tipe orang yang sadar diri posisi. Dia kerja, dia beresin semua kerjaannya. Ketika waktunya makan, dia tidak akan makan sebelum bosnya atau sebelum tuan rumah makan, atau dia nggak berani ngambil sesuatu sebelum ada izin gitu. Kerjaannya beres gitu. Nah, ada asisten rumah tangga yang kedua. Asisten rumah tangga yang kedua ini, dia kerja, dia melaksanakan kerjaannya, tapi secukupnya saja gitu. Kadang-kadang pun harus diingatkan, ini belum bersih nih, udah disapu belum? Udah Bu, oh tapi kok ini masih ada debunya begitu. Udahlah kerjanya itu biasa saja, kemudian kadang dia sering izin, kemudian kadang-kadang ada aja alasannya minjem uang, entah anaknya yang sakit, atau saudaranya yang lagi butuh banget. Dan ternyata sistem yang kedua ini, dia itu ngasih kode-kode pengen naik gaji dengan menceritakan ada temennya yang kerja di sini ternyata gajinya sekian gitu. Nah, lalu seandainya ibu nih, mbak nih sebagai bosnya, kira-kira kalau misalnya yang pertama itu kerjaannya bagus sesuai SOP, tapi ketika ditanya kamu mau minta apa? Ternyata jawabannya terserah bos aja. Saya kerja di sini aja udah syukur, alhamdulillah. Gitu. Lalu yang kedua, mau minta apa? Mintanya banyak sekali. Nah, dan sementara kerjaannya kurang bagus. Kalau nggak disuruh, nggak diingetin, nggak dikerjain. Gitu. Kira-kira sebagai seorang bos, kalau memberi hadiah lebih, mau kasih yang lebih itu ke asisten yang nomor 1 atau nomor 2? Boleh dijawab via chat atau karena kita sedikit boleh ngomong langsung. Biar saya tahu kalau saya nggak lagi ngomong sama gambar-gambar. Oke, Mbak Dila. Yang nomor satu. Kalau nomor Nomor 1. satu. Nah, kasih Setujunya nomor 1. satu jelas ya. Sudah ya, baik. Insya Allah semua pasti kalau orang itu apa istilahnya, kalau orang itu normal gitu, kecuali ada tipe bos yang tidak normal gitu, ataupun yang nggak normal ya bisa jadi dia pilih yang nomor 1 gitu. Jangan-jangan selama ini Allah itu gitu sama kita. Jangan-jangan kita ini tipe karyawan yang nomor 2. Sholatnya itu sering telat, ataupun sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ngaji kadang sekali sepekan sama pasangan. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan menjadi seorang istri yang taat. Tapi kok rasa-rasanya itu susah banget ya jadi seorang istri yang taat gitu. Pengennya itu ngegas sama anak. Kita tahu bahwa anak itu
Dia itu kalau dibesarkan dengan kasih sayang, dia akan menjadi pelaku kasih sayang. Tapi kalau dia dibesarkan dengan kekerasan, dia akan menjadi pelaku kekerasan. Jadi sekolah pertama bagi seorang anak itu bukan di TKIT, bukan di PAUD IT, bukan di KBIT, tapi sekolah pertamanya itu adalah ibunya di rumah. Jadi kalau seorang anak suka tantrum, jangan-jangan itu belajarnya dari kita, ibunya. Kita tahu, kita mendoakan setiap hari anak yang soleh, tapi kita lebih sering seperti singa dibandingkan seperti Ibu Pri. Ya, saya tahu kita capek gitu. Kita tahu semua hal yang ini yang harusnya kita lakukan gitu. Ternyata ya masih sekedarnya saja kita lakukan. Atau mungkin eh, kita berbagi tapi kita merasa sudah berbuat banyak gitu. Semua dilakukan itu dengan meaningless, tidak merasakan maknanya. Kemudian kadang gitu ya terjadi saja rutinitas seperti itu. Kenapa sholat ya? Karena sholat itu kewajiban gitu. Tidak dipelajari, tidak diilmui, tidak dimaknai. Kenapa sih Allah itu menurunkan perintah sholat 5 kali sehari? Gitu. Nah, itu terjadi setiap hari dalam siklus roda kehidupan kita. Semua itu seolah menjadi rutinitas, jebakan rutinitas gitu. Entah itu posisi kita sebagai hamba, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai masyarakat. Rutinitas itu terus berulang. Tidak ada yang mungkin lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari sebagai seorang hamba Allah, karyawan Allah di muka bumi gitu, masih biasa-biasa saja. Tapi ternyata yang kita minta kalau ditulis dalam selembar kertas, kayaknya satu lembar kertas folio bolak-balik itu nggak cukup gitu. Kira-kira kalau Allah itu ngasih semua yang kita inginkan dengan balita yang sekan gitu. Nggak usah dijawab ya pertanyaan untuk diri masing-masing. Maka sahabat semuanya, mbak-mbak sekalian, ibu-ibu sekalian, saya ini bukan ustazah, saya hanya orang yang kebetulan baru belajar, baru mulai belajar. Makanya saya bilang sama Mbak Aini, nggak usah tulis ustazah Mbak Aini. Saya tuh baru belajar ngaji, bacaan Quran saya aja nggak lebih bagus dibandingkan yang tilawah tadi gitu. Saya baru belajar menjadi hamba yang lebih baik gitu. Benar-benar baru mulai gitu. Dan doa saya di hari-hari ini adalah yang saya ceritakan tadi. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, sayangi hamba, ridhoi hamba. Dan saya tambah lagi satu itu sekarang, ya Allah, berikan saya rasa cukup, rasa kesadaran untuk mensyukuri apa-apa yang sudah Engkau berikan. Apa yang sudah Allah berikan? Suami kita, anak kita, rumah kita, meskipun kontrakan, apa-apa yang sudah Engkau berikan. Dan berikan aku kesabaran atas apa-apa yang belum ada. Maka teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, salah satu sering banget kita dengar ya. Ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di bulan Rajab bertepatan juga banyak peristiwa penting di sini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibundanya Aminah itu mengandung Rasulullah itu di bulan Rajab. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Turunnya perintah sholat itu terjadi di bulan Rajab. Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, ternyata ketika Rasulullah itu, ketika Isra Mi'raj dan diperlihatkan oleh Allah itu neraka, ternyata Rasulullah kaget. Lebih banyak penghuninya itu adalah kaum kita, kaum Hawa, wanita. Rasulullah heran, padahal setiap ada kajian, pasti yang lebih semangat ibu-ibu, betul? Kajian muslimah di Masjid Jalan Cahaya. Kadang-kadang muslimah naik sharing namanya, mahasiswa untuk mahasiswa. Kadang yang datang mahasiswinya itu sampai 200. Mahasiswa yang laki-laki tuh nggak nyampe 20 orang.
Pun ketika yang sudah punya anak, kita parenting, belajar pengasuhan, kadang-kadang yang datang bapak-bapaknya cuma satu orang, ibu-ibunya lebih banyak. Semangat ibu-ibu itu untuk belajar, untuk hijrah, apa yang lagi viral-viral gitu. Ibu-ibu itu lebih cepat gitu semangatnya gitu. Tapi kok bisa gitu? Lebih banyak katanya ibu-ibu. Teng teng, masya Allah. Yuk, Umi izin sebentar dulu ya. Khadijah boleh. eh oh iya, oke. Mau sapa nggak teman-temannya Umi? Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Namanya siapa? Hadijah Waidah. Oke, sekarang Hadijah ke sana dulu ya. Umi lagi ada kajian sama teman-teman. Dah, ya. Ayo main aja dia. Ajak main. Ini dia. Boleh ditutup pintunya ya? Ya. Oke, terima kasih. Dadah. Sebentar lagi kita ketemu. Iklan ya, izin ya. Tadi ngomongnya sampai mana ya? Saya lupa. Ya, ternyata ibu-ibu sekalian, kalau suara saya agak kecil dan kurang jelas, langsung chat aja ya, biar saya perkeras suaranya. Ternyata ibu-ibu sekalian, wajah saya di mana ya? Ternyata ibu-ibu sekalian, nanti pas butuh buka slide nanti saya bilang sama operatornya. Ternyata ibu-ibu sekalian, perempuan itu bukannya dia itu ingkar kepada Allah, tapi banyak di antara perempuan itu yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh suaminya. Itu, Masya Allah. Jadi, eh, saya sebagai istri gitu, alhamdulillah saya tahun ini 16 tahun menikah. Di 10 tahun pertama itu, saya adalah istri yang kebanyakan. Istri yang kerjaannya minta ini, minta itu, nuntut ini, nuntut itu. Karena saya berpikir tugas suami itu adalah memberikan nafkah lahir batin. Itu yang ada di pikiran saya. Lalu apa yang terjadi? Ayo dong Kak, kapan kita punya rumah? Masa kita ngontrak-ngontrak terus? Gitu. Nantilah suatu saat ya. Kalau pengen sharing gitu, bagaimana perjalanan bertransformasi saya menjadi seorang istri yang eh, banyak nuntutnya sampai sekarang. Apakah udah nggak banyak nuntut? Ada sih masih. Kadang-kadang Abi pengen jalan-jalan gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu, kalau saya ngelihat anak saya yang tadi Hadijah ya, anak saya 4, alhamdulillah 3 laki-laki, yang keempatnya perempuan. Saya ngelihat Hadijah dengan ceriwis-ceriwisnya, meluk saya, cium, sayang Umi, sayang Ibu gitu. Jadi Hadijah itu manggil saya dengan panggilan yang paling banyak. Kalau yang lain panggilannya Umi, kalau Hadijah panggilannya Ibu, Umi, Mama, Mami, Emak, banyak lah ya. Pas saya di mall tiba-tiba dipanggil, Mami, Mami, ngerasa naik beberapa level gitu kastanya. Cuman kadang-kadang ketika dipanggil, Emak, ya sabar. Saya tanya, kenapa Hadijah panggilannya banyak sekali? Mau Hadijah, mau banyak-banyak panggil Umi gitu. Nah, ketika saya ngelihat Hadijah gitu, saya langsung bilang, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, makasih. Engkau kasih aku 3 anak laki-laki dan sekarang percaya 1 orang anak perempuan. Ketika saya ngelihat suami saya tuh Bu ya, ini tips ya yang sudah menikah gitu. Gimana caranya biar rasa syukur kita kepada suami itu, kalau saya pribadi ya, ini di saya belum tentu cocok untuk ibu-ibu, tapi ibu-ibu boleh coba. Saya tuh sering saat suami saya sudah tertidur pulas, saya tuh lihat wajahnya, saya pandangi aja. Terus saya bilang gini, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan anugerah orang ini. Dia bukan siapa-siapa saya, tapi dia sangat berusaha membahagiakan saya. Dan saya tanamkan dalam hati saya, kalau seandainya seorang ibu ketika melahirkan itu dia patah tulangnya puluhan untuk melahirkan anak, maka seorang makhluk bernama suami itu jangan-jangan setiap hari puluhan tulangnya juga patah. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan istrinya.
Laki-laki itu nggak bercerita, tapi dia terus berpikir. Laki-laki itu nggak bercerita, tapi dia merasakan. Makanya kalau ada yang berteman di Facebook saya, kalau nggak salah 3 hari lalu saya buat status. Nanti Mbak Aini saya share ya. Saya baru pulang, ibu-ibu, saya baru pulang dari safar ke Kalimantan. Baru belajar, baru bertemu di Kiai Lukmanul Hakim. Kemudian ada Kiai Adi Pratama Larisindo, hampir 5 hari saya di Kalimantan gitu. Di hari Selasa kalau nggak salah, hari Rebu kalau nggak salah. Saya melihat di Instagram itu ada seorang suami yang ngasih tiket hadiah liburan ke Eropa ke istrinya. Lalu saya tumben-tumbennya, biasanya jarang. Saya copy paste itu link itu saya kirim ke suami dan saya cuman kasih caption, Masya Allah, ternyata Bapak ini kasih hadiah liburan ke istrinya. Udah gitu aja gitu. Saya nggak gitu aja, saya cuman seru-seruan aja gitu. Gimana responnya suami? Ternyata suami saya itu nggak bales. Tapi karena saya juga nggak punya banyak harapan gitu, saya ya udah, saya lanjut aja kegiatan karena memang posisinya lagi banyak kegiatan. Tiba-tiba jam setengah 12 malam waktu sana, WIB, kalau saya kan karena saya Lombok berarti setengah 1 gitu waktu Lombok. Tiba-tiba saya dibangunin sama suami, dek, dek, dek gitu. Ini ada hadiah katanya. Hah, hadiah apa? Perasaan saya nggak ulang tahunnya masih jauh bulan September gitu. Dek, ini ada hadiah katanya. Bukan ulang tahun pernikahan juga, ternyata dia kasih saya silver queen. Lalu dia bilang gini, maaf ya, saya cuma baru bisa kasih coklat gitu. Lalu dia tidur. Saya bingung, kok dia kasih saya coklat? Emang ada apa gitu? Saya tuh setengah jam itu nggak tidur, saya liatin wajahnya. Cuman karena dia baru pulang rapat gitu, baru pulang kajian sepanjang hari itu dia langsung tidur gitu. Nggak ada omong apapun setelah ngasih coklat. Saya liatin itu coklat. Saya mikir, apa ya? Asbabun nuzul gitu, sebabnya ini gitu, tiba-tiba ngasih coklat jam setengah 12 gitu. Dia cuma bilang gini, saya sampai bela-belain lo tadi minjem motor gitu keluar untuk nyari coklat gitu, karena kan kami lagi musafir ya, bukan daerah kami gitu. Astagfirullahaladzim, ternyata tadi saya ngirimin link ada suami yang ngasih hadiah gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, kadang-kadang suami kita itu bukannya nggak mau memberikan yang terbaik kepada kita, cuman saat itu dia mungkin belum mampu gitu. Dan kadang-kadang versi ukuran hadiah, versi orang lain dengan kita itu beda-beda. Ada orang yang dia itu ukuran hadiah istimewanya itu makan di restoran. Tapi dengan kita makan di kaki lima aja asal bersama, bisa jadi itu akan sama rasanya gitu. Kan kayak lagu ya, dimanapun, apapun, asal sama kamu gitu. Maka itu yang saya hari-hari ini yang berusaha install di hati saya, berusaha menginstal rasa syukur, rasa bahagia, rasa berterima kasih kepada siapa? Pertama kepada Allah. Makasih Allah, Engkau kasih nafas. 2025 Engkau masih aku kesempatan untuk hidup, makasih ya Allah. Dan yang kedua, terima kasih kepada makhluk. Bu, bersyukur itu kepada dua hal ini, kepada Allah dan kepada makhluk. Kenapa dalam setiap ceramah, setiap pidato selalu diawali template itu diawali dengan kata Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kenapa? Karena semua itu berawal dari rasa syukur kita. Perbaiki rasa syukur kita, maka insya Allah hidup kita dan hari-hari kita lebih baik. Perbaiki rasa syukur kita kepada Allah. Allah udah kasih hidup, Allah udah kasih mata, Allah udah kasih tangan. Meskipun saat ini kita masih tinggal di rumah kontrakan, kita masih belum seperti ini, kita willy gitu ya, ibu-ibu tuh kita masih belum seperti orang-orang yang dia itu jilbabnya itu berseri berdasarkan warna. Kita masih belum seperti orang-orang, tapi Allah itu ngasih kita tubuh yang sempurna. Allah ngasih kita mata, Allah ngasih kita nafas, Allah ngasih kita tubuh yang sehat. Sementara di luar sana banyak orang yang sedang berjuang. Berjuangnya itu tidak hanya dengan hati, pikiran, perasaan, tapi dengan harta untuk sebuah kata yang bernama kesembuhan dan kesehatan. Dan hari ini kita masih punya itu. Allah masih kasih kita sehat. Allah masih kasih kita nafas.
Yuk bersyukur, yuk terima kasih. Allah makasih ya Allah. Ini banyak. Meskipun saldo di rekening kita itu masih ratusan ribu saat ini, bahkan ada yang mungkin tinggal 50.000. Tapi Masya Allah ibu-ibu, ini mata ditukar dengan 100 juta mau nggak? Ini tangan ditukar dengan 200 juta mau nggak? Nggak. Jadi ibu-ibu sekalian, ada nih, saya pernah baca di sebuah buku seorang profesor. Suatu saat profesor itu mengalami gangguan saraf yang membuat dia tidak bisa berkedip. Nih Bu, nih. Ternyata mata kita ini secara alami setiap saat dia akan ada kedipan. Coba deh, tes ya. Sosial eksperimen. Ada nggak di antara ibu-ibu yang tahan matanya tidak berkedip sama sekali dalam 30 detik? Gini, gitu. 1 menit deh, 1 menit. Gimana rasanya? Gimana? Kenapa? Kedengeran? Nggak kedengeran. Nggak perih gitu. 1 menit kita nggak berkedip meskipun sekali, maka mata kita perih. Nah, ternyata seorang profesor ini Bu, dia mengalami gangguan saraf yang automatically matanya itu nggak bisa berkedip sama sekali, bayangkan. Nggak bisa berkedip Bu. Ini, dia normal aktivitasnya, tapi matanya tuh nggak bisa berkedip. Jadi kan terganggu. Dan ternyata dia harus menjalani serangkaian pengobatan yang nominal biayanya itu hampir 1 miliar hanya untuk membuat matanya kembali bisa berkedip. Lalu profesor itu menangis dan mengatakan, ya Allah, ternyata begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada hidup kita. Kemarin zaman COVID, Bu, pernah nggak Ibu dengar gimana orang beli tabung oksigen? Berapa harga tabung oksigen? Yang satu itu. Kan kita dengar di mana-mana, Bu, ya. Orang yang susah nafas itu sehingga dia butuh tabung oksigen. Satu tabung oksigen itu harganya 700.000, Bu. Jangan-jangan setahun usia kita dari 2004 Januari ke 2004 Desember itu kita sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk udara yang kita hirup. Jadi setiap hari temukan hal-hal yang membuat kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu, ayo kita sama-sama bilang sama Allah, terima kasih ya Allah atas hidup yang Kau berikan hari ini. Terima kasih ya Allah atas nafas, atas nikmat kesehatan, atas pasangan, atas anak-anak, atas orang tua. Terima kasih ya Allah. Dan satu hal yang paling mahal, Bu. Satu hal yang paling mahal yang tidak bisa dinilai dengan apapun adalah Allah memberikan rasa nikmat iman di hati kita. Itu yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Jadi kalau di antara ibu-ibu hari ini masih merasa di hatinya itu gelisah ketika menit telat sholatnya, berarti selamat, masih ada rasa iman di hati kita. Ketika ada rasa berdosa setelah marah-marah kepada anak, syukur. Itu yang mahal. Allah memberikan cahaya iman di hati kita. Syukuri itu dan kita terus berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim itu minimal 17 kali kita baca setiap hari. Kenapa? Karena kita manusia ini lemah. Kita nggak bisa kalau sendiri. Kita butuh guru, kita butuh teman supaya kita tetap berada di jalan yang lurus. Karena Bu, musuh kita banyak. Setan itu ada di depan
depan, ada di belakang, ada di kanan, ada di kiri, yang siap setiap saat sedang menunggu dan terus menggunakan berbagai macam strategi untuk mengganggu hati, jiwa, pikiran, dan perasaan kita. Sehingga kita menjadi apa? Menjadi hamba yang tidak Allah pengen. Kan sering tuh dengar kajian, menjadi hamba yang Allah mau. Nah, setan itu targetnya adalah menjadikan kita hamba yang Allah tidak sukai. Hamba yang tidak bersyukur. Hamba yang otaknya itu sibuk hanya memikirkan dunia. Hamba yang terlalu khawatir dengan masa depan. Hamba yang terlalu sedih dengan masa lalu. Hamba yang sulit memaafkan orang lain, bahkan dendam. Hamba yang terus-terus merasa dirinya itu sebagai korban. Sehingga dia tidak produktif. Dia sibuk sehari-hari dengan perasaannya dan pikirannya. Sehingga jangankan untuk bermanfaat untuk orang lain, dirinya sendiri aja nggak mudah bermanfaat untuk dirinya. Tadi Kak Dila itu membacakan Al-Quran tentang bulan Rajab, dan salah satu kalimat yang saya note dari terjemahan itu, supaya kamu tidak menzolimi diri sendiri. Betul? Kenapa? Karena manusia banyak yang menzolimi dirinya sendiri. Maka self-love, mencintai diri yang paling tinggi itu apa? Self-love yang paling tinggi adalah kita terus menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan menambah setiap hari saldo amal-amal kebaikan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita. Dan Masya Allah, mbak-mbak sekalian ya, malam ini temanya itu adalah tema yang sangat jamak dibahas di mana-mana, tentang sebuah bulan yang istimewa. Sudah sering kita dengar, bahkan kalau di kampung-kampung, kalau bulan Rajab itu datang, sudah mulai diajak untuk berpuasa dari tanggal 1 Rajab. Makanya banyak ketika tahun baru kemarin, banyak saya lihat teman-teman saya itu yang posting lagi sahur, kemudian 1 Januari itu mereka sahur, gitu, posting lagi berbuka gitu. Sudah banyak mungkin orang yang sadar, tapi mungkin kadang kita sebagai manusia perlu diingatkan gitu. Jadi kakak-kakak sekalian, misalnya nih, kalau kita mau kedatangan tamu di rumah kita, kalau misalnya kita nggak tahu tamunya ini siapa, kira-kira persiapan kita bagaimana? Gak ada persiapan, Ustazah. Tapi kalau misalnya kita dikasih tahu kalau tamu ini adalah tamu yang akan memberikan banyak hadiah, banyak bonus kepada Anda sebagai tuan rumah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Semua Semua disajikan. Tuh kan, semua disajikan. Ibu-ibu beres-beres rumah, masak dulu, setelah masak, kemudian mandi, ganti baju, pilih jilbab yang serasi dengan gamisnya, memastikan bedaknya sudah terpasang dengan rapi, ditambah dengan liftinnya mungkin, lalu memastikan, oh ini kayaknya butuh bros, gitu. Terus sambil menunggu, ditungguin. Nah, itu ketika kita tahu siapa yang akan datang dan apa yang akan diberikan, maka kita akan melakukan persiapan lebih. Sama seperti bulan Rajab. Allah sendiri yang mengatakan, bulan ini bulan istimewa. Bulan yang dimana pahala itu dilipat gandakan. Gitu. Jadi pahala sholat kita di bulan ini dengan bulan kemarin beda, Bu. Pahala zikir kita bulan ini dengan bulan Desember kemarin beda. Karena bulan ini bulan Rajab. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Tapi ternyata, Bu, itu kabar baik. Ada kabar buruknya.
Kabar buruknya apa? Kabar buruknya dosa itu juga dilipat gandakan. Jadi kalau ada tetangga ibu yang datang ke rumah ketuk pintu ngajakin gibah, bilang aja, jangan sekarang deh, lagi bulan Rajab. Nggak juga gitu sih. Bukan berarti bulan besok boleh gibah, enggak. Tapi sadar-sadar diri, kita amalannya nggak banyak yang dilakukan. Jangan ditambah lagi dengan keburukan. Amalannya misal kalaupun dilipat gandakan, tapi ternyata nilainya nggak seberapa. Tetapi kesalahan-kesalahannya karena dilipat gandakan, ujung-ujungnya kalau ditimbang lebih banyak kesalahan gitu. Jadi tahan-tahan diri. Bahkan bulan ini, tadi saya sudah share ya materinya. Nanti materi itu boleh di-share ke peserta, jadi peserta juga bisa baca sendiri materinya. Bahkan bulan ini itu di zaman Rasulullah itu bulan di mana diharamkan berperang. Jadi berperang, kalau sekarang kan kita nggak lagi perang, Bu. Tapi perang itu tetap ada di hari-hari kita. Perang dengan siapa? Perang dengan suami, perang dengan anak, perang dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita gitu. Makanya ibu-ibu sekalian sadar diri bahwa bulan ini bulan istimewa. Kalau saya sih yang saya ingat banget itu adalah bulan ini adalah bulan di mana dosa-dosa itu dilipat gandakan hukumannya. Begitu juga dengan pahala. Tapi saya lebih men-trigger diri saya untuk mengingat dosa. Bahwa dosa itu dilipat gandakan hukumannya. Jadi nahan-nahan diri. Nahan-nahan diri. Misalnya, duh males nih. Duh salat bentaran aja deh gitu. Supaya nggak kelolosan, jangan. Usahakan sholat itu tepat waktu. Gitu. Ibu sekalian, oke. Boleh di next ya slide-nya. Kakak operator. Di next ya, yang di bagian-bagian akhir itu. Nanti ini bisa dibaca. Oke, bulan dilarang perang. Nah, doa. Perbanyak doa. Doa supaya Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban serta menyampaikan kita di bulan Ramadan. Lalu, slide-nya boleh next? Oke. Nah, ini insya Allah masih umum ya, masih template. Bagaimana kita mengisi bulan Rajab? Mengisinya dengan perbanyak sholat. Nah, perbanyak sholat ini kalau yang mungkin salah satu tantangan kita perempuan itu adalah sholat awal waktu. Kalau laki-laki itu karena mereka sholatnya itu kewajibannya itu di masjid, jadi mau nggak mau ketika azan biasanya mereka itu udah langsung ke masjid. Ini bagi orang yang sadar ya. Ada juga yang belum belum sadar kewajiban sholat di masjid gitu. Bagi kita perempuan, kadang kita itu karena apalagi di rumah gitu, ntar dulu lah nyelesain dulu cucian piring, ntar dulu nyelesain nyuapin anak, nyelesain dulu nyapunya gitu, itu tantangan kita gitu. Nah, kita latihan ya, latihan bulan Rajab ini gitu. Kalau bisa sebelum azan itu kita sudah bersiap paling tidak 5 menit sebelumnya gitu. Kalau misalnya di bab sholat tepat waktu ini banyak kendala, terutama di waktu-waktu krusial gitu, latihan gitu, ditambah kekurangan itu dengan sholat-sholat sunnah. Tapi upayakan ya, upayakan. Karena eh, sholat tepat waktu itu adalah kebiasaan, bukan tentang mudah atau tidak. Kalau kita biasakan, maka itu udah terpola. Dan sholat itu, kalau misalnya pun dengan sangat pelan itu, plus zikirnya tuh kayaknya 10-15 menit itu udah maksimal gitu. Jadikan wishlist
di tahun baru ya, tahun 2026 gitu, 2025 ini, ibu-ibu sekalian, satu, sholat tepat waktu. Kalau misalnya belum bisa lima-limanya, minimal tiga gitu. Coba deh, coba gitu. Jadi kita coba memaksa diri kita, kita juga punya goals yang itu menjadi bekal kita di akhirat. Karena jangan-jangan masalah kita hari-hari ini bukan karena apa-apa, tapi masalah kita hari ini, hidup kita yang belum beres, karena sholat kita yang belum beres. Jadi kata Allah, perbaiki sholatmu, maka aku akan perbaiki hidupmu. Yuk kita mulai semuanya dengan sholat. Dan bahkan seorang sahabat Rasulullah itu, Bilal, beliau itu menganggap sholat itu sebagai istirahat, sebagai jeda, sebagai rehat, sebagai terapi jiwa. Karena ibu-ibu sekalian, kita tuh dalam aktivitas 24 jam itu kadang-kadang kita ngerasa semuanya itu penting. Penting banget, penuh semua dikejar-kejar dengan waktu. Maka indahnya Allah memberikan perintah sholat itu adalah supaya memberikan jeda, supaya memberikan kita waktu untuk merenung, untuk bertafakur sejenak, gitu. Dan kita bisa memilih saat itu, penting nggak yang ini yang penting, ini yang lebih penting gitu. Maka dijadikan target sholat awal waktu. Nah kalau misalnya yang punya anak ya, kadang sholatnya itu harus nunggu ganti suami pulang dulu, nggak apa-apa. Jangan sampai kita itu nauzubillah min zalik gitu. Sholat zuhur itu menjelang asar, sholat asar itu menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, sholat isya menjelang subuh, dan sholat subuh di waktu syuruk. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lalai gitu. Jadi kalau memang belum bisa 5, tapi mudah-mudahan kayaknya dari wajah kakak-kakak yang ini kayaknya wajah-wajah solehah semuanya gitu. Wajah-wajah yang 10 menit sebelum azan sudah duduk di sajadah, amin gitu. Jadi perbaiki sholat, waktu sholat, dan mulai mencoba untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Sholat tahajud, kemudian duha, atau mulai dengan rawatibnya gitu. Silahkan, mungkin kalau tahajud itu agak susah bangun gitu, atau minimal 4:30 gitu. Kalau kami di Lombok itu jam subuhnya itu 4:30. Jadi jam 4:20 itu bangun 10 menit lebih awal, bisa tahajud mulai 2 rakaat dulu. Gitu. Tahajud, kemudian duha 2 rakaat dulu gitu. Jadi eh, yang penting mulai aja dulu gitu. Pelan-pelan kalau sudah istiqomah baru dinaikin dosisnya. Yang sudah melakukan, kalau misalnya tahajudnya itu sudah rutin 4, naikin dosisnya jadi 8 gitu. Gitu. Perbanyak sholat, kemudian puasa juga gitu. Terutama mungkin kita perempuan ya, kadang ada hutang puasa. Syukur-syukur kalau sudah nas, tapi minimal kalau belum bisa puasa atau selang-seling, minimal kita jaga yang Senin Kamisnya. Istighfar hari-hari kita. Sekarang kan udah ada canggih ya, ada ininya, ada yang ditaruh di nilan. Kalau butuh tools yang seperti itu bisa dilengkapi, jadi memudahkan kita. Dan kalau misalnya teman-teman Karimah punya grup WA, kalau teman-teman yang di sini itu punya grup satu komunitas, nggak apa-apa. Tapi mungkin sudah ada ya untuk punya amal yaumiyah yang masing-masing gitu. Nah, saya pengen ngebahas yang slide setelahnya sih, Kak. Boleh nggak? Oke. Mungkin ada yang sudah melakukan, tapi kalau belum ada, kita mulai yuk di bulan Rajab ini. Kerjakan sholat taubat. Kurangi lalai kita, karena dunia itu sudah hampir penghujung. Gimana caranya sholat taubat? Boleh dibuka slide-nya, Kak. Nanti insya Allah bisa dipelajari sendiri juga. Niat sholat taubatnya sudah ada, kemudian ada bacaannya surat pendek, kemudian sujud terakhir apa yang dibaca, kemudian salam, istighfar 70-100 kali, dan doanya gitu. Nah,
Boleh nanti slide saya dibaca, lalu coba dipraktikkan. Kita minta ampun sama Allah. Kenapa tadi di awal itu saya bilang minta ampun? Karena jangan-jangan doa kita itu belum dijawab sama Allah. Semuanya itu masih gelap. Pasangan kita itu masih susah komunikasinya. Anak kita itu masih susah diatur. Orang tua kita itu masih belum nyambung sama kita. Atau tetangga-tetangga kita ini kok kayaknya tidak menyenangkan. Jangan-jangan itu ada andil dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka bulan Rajab ini selain kita menambah amalan-amalan yang tadi, coba kita rutinkan sholat taubat. Kita minta ampun, kita minta maaf sama Allah. Dan mudah-mudahan minta ampun kita di bulan Rajab ini, Allah berikan kemudahan kita untuk istiqomah bulan Sya'ban dan akan kita memanen nanti di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah masa kita untuk menanam, bulan Sya'ban adalah menyiram, dan bulan Ramadan adalah masa kita untuk memanen. Memanen apa? Memanen karakter yang lebih baik dalam hal kita mencintai Allah, dalam hal iman, dalam hal kita memandang dunia, dalam hal rasa syukur kita, dalam hal cara kita memaknai peristiwa demi peristiwa. Lanjut, Kak. Boleh? Oke. Nih, cara memperbaiki hidup. Yang pertama, mulai dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Tuh, diulang lagi kalimat yang tadi. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kemudian, mulai dari hal-hal yang sederhana. Tidur lebih awal. Kalau bisa, kita ini sekarang di zaman gadget ini salah satu tantangannya itu adalah scrolling. Kalau misalnya ibu-ibu lagi tidur terus scrolling, udah agak lama nih, udah 10 menit, sadar, ini udah, supaya nggak kelewatan, dipinggirin aja HP-nya gitu. Kalau bisa, momen tidur malam itu adalah momen yang digunakan deep talk, atau ngobrol, atau pillow talk, istilahnya bersama pasangan. Ngobrol tentang apa? Ngobrol tentang apa saja, biar kita akrab. Dan supaya hati-hati Bu ya, hati-hati kakak-kakak yang sudah menikah, jangan sampai obrolan kita dengan pasangan itu adalah masalah yang berat-berat. Misalnya, SPP anak belum dibayar. Ini tahun ini kan kita kayaknya perlu mudik, udah 5 tahun nggak mudik. Kayaknya tabungan belum cukup. Atau misalnya tuntutan-tuntutan yang lain. Kadang-kadang sama pasangan kita perlu membicarakan hal-hal yang ringan, bercanda. Gitu. Nah, itu ngomong sebelum tidur dengan pasangan, atau bisa ngomongnya misalnya, Kak, tadi saya ada sharing tentang bulan Rajab. Gimana kalau bulan Rajab ini kita melakukan sesuatu yang berbeda? Ngomong aja sama pasangan. Misalnya nih, eh, kita berbagi kepada anak yatim gitu. Atau misalnya ada keluarga-keluarga yang dirasa membutuhkan, kita beliin apa, terus kita anterin gitu. Kita tuh ngobrol sama suami gitu. Lalu, wah nih, bangun sebelum subuh, rapikan tempat tidur, nah olahraga 5 menit. Nah, ibu-ibu nih, salah satu poin yang membuat kita itu stresnya itu tidak menumpuk itu adalah olahraga. Olahraga, kemudian baca Al-Quran, dan nah di sini ada di paling bawah itu, tulis hal-hal yang ingin kamu rubah dan ingin kamu capai. Kemudian urutkan dari hal-hal yang terpenting untuk segera dilakukan. Ditulis. Untuk apa kita menulis? Untuk diri kita. Jadi ibu-ibu sekalian, apa ya, kalau kita tidak menulis target, kalau kita tidak memaksa diri kita untuk lebih baik, maka bisa jadi waktu itu akan berlalu begitu saja. Hari ini kita di Januari 2025, bisa jadi sebentar lagi kita akan menapaki Desember 2025. Syukur-syukur Allah masih memberikan kita usia yang panjang. Kalau misalnya ternyata usia kita sampai 2026, berarti kita tidak melakukan banyak hal
untuk bekal kita gitu. Makanya kemarin itu salah satu ceramah yang saya ingat dari Kiai Lukman itu, beliau itu bilang begini, coba deh simulasi gitu. Simulasinya itu gimana? Maghrib datang ke kuburan, tapi kuburan orang Muslim ya. Lalu tidur di atas batu nisan, di atas kuburan itu 5 menit. Apa yang dirasakan? Gelap, takut, merinding, itu baru di atas. Gimana kalau di dalam? Gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang sedang kita perjuangkan, apapun yang kita sibukkan, apapun yang sedang menjadi harapan kita, semua itu akan berakhir di satu titik yang bernama kematian. Maka banyak orang yang mengatakan, cukuplah kematian itu sebagai penasehat, sebagai pengingat. Kalau kematian itu masih belum bisa mengingatkan kita tentang ujung perjalanan, lalu apalagi yang bisa memberikan kita nasihat? Maka ibu-ibu sekalian, di kubah hijau di Raudah itu ada makam Rasulullah. Dan ternyata berdampingan dengan makam Rasulullah itu ada makamnya Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar itu sahabatnya, sekaligus ayahanda dari Aisyah, istri tercinta beliau. Ada satu makam lagi di sana. Kira-kira itu makam siapa? Ada yang bisa menebak nggak? Siapa? Nggak tahu. Oke, Sayyidina Umar tanda tanya. Ini masih bertanya, bukan jawaban. Kalau seandainya siapa orang yang layak di sana, mungkin banyak orang yang menjawab Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena Rasulullah adalah suaminya. Kenapa Aisyah? Karena Sayyidina Abu Bakar adalah ayahanda tercintanya, ayah kandungnya. Dan pemakaman itu adalah posisinya adalah rumah Aisyah bersama Rasulullah. Maka sejatinya siapa yang paling berhak sebenarnya? Aisyah. Tapi ternyata di sebelah Sayyidina Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Jadi, apa yang kita pelajari? Ternyata kalau Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq itu adalah seorang sahabat yang sudah dari lahir. Beliau itu orangnya lurus. Tapi kalau Umar bin Khattab, dia adalah salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Jadi ketika para sahabat lain sudah beriman, sudah ibadah, menyembah Allah, berjuang, memperjuangkan dakwah ini, posisinya Umar itu masih kafir, bahkan menentang dakwah Rasulullah. Maka ketika Umar masuk Islam, dia itu menggunakan sebuah cincin. Dan ternyata di cincin itu tulisannya, coba nanti dicek di Google apa bahasa Arabnya, kurang lebih terjemahan tulisan itu adalah cukuplah mati sebagai nasihat terbaik. Itu tulisan yang ada di cincin Umar. Maka pilihannya ada dua. Kalau kita mau mungkin berdampingan surganya dengan Rasulullah, kalaulah kita bukan orang yang sudah terlahir soleh dari kecil, solehah dari kecil, jadilah orang yang hijrah, orang yang mungkin dulu punya dosa, tapi bertaubat dan membayar semua dosa-dosa masa lalu itu dengan kencang berlari mengejar pacuan amal-amal soleh. Itulah yang dilakukan oleh Umar. Jadi ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, meskipun di sini ada yang usianya masih 18 tahun,
roman-romannya kalau kita menyebut tentang kematian kayaknya itu terlalu jauh gitu. Tapi mati itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut gitu. Jadi muhasabah setiap hari bahwa kita tidak pernah tahu usia kita. Malaikat maut selalu mengintai kita. Karena itu jangan pernah menunda untuk kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berdoa supaya Allah berikan petunjuk ke hatinya, diberikan guru-guru terbaik, dan menjadi orang yang hatinya lebih lapang. Dan kapan mulainya? Bisa jadi di bulan Rajab ini adalah waktu yang tepat. Bentar ya. Saya ada video, Kak. Boleh nggak Kakak puterin videonya? 2 video itu di akhir. Udah mau selesai materi saya, boleh diputerin? Nah, tuh. Digendong sama Mama ya. Ya, mau ditempat. Boleh diputar videonya, bisa? Atau tidak bisa? Pak, sekarang Bapak ada di mana? Mayani sudah doain semoga Bapak ada di sisinya Allah. Semoga kita bisa kumpul-kumpul di surga sekeluarga. Di sana kita main-main, makan-makan, bahagia selalu. Daripada kehilangan dirimu. Sudah? Saya nggak tahu apakah videonya bisa terlihat atau tidak, tapi video yang tadi itu video yang saya ambil di Instagram Rangkul Yatim. Jadi Masya Allah, ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, ternyata di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang hidupnya jauh kurang beruntung dibandingkan kita. Kalau kita hari ini, ketika kita pengen makan siang, kita lagi berpikir mau masak apa, mau mesen GoFood yang mana, ada di sana, ada ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, memiliki 5 orang anak, dia yang sebelumnya itu hanya ibu rumah tangga biasa harus tampil menjadi tulang punggung, dia hanya punya selembar uang 10.000, yang dia bingung apakah harus membeli gas, membeli beras, atau membeli lauk, atau membeli minyak bumi. Berapaan? Kalau hari ini kita menganggap rumah kita yang mungkin masih sederhana, mungkin ada yang masih ngontrak, atau ada yang mungkin rumahnya itu masih KPR, sederhana, kecil. Ternyata di gambar yang kedua tadi, itu ada seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah yang kalau zaman sekarang mungkin orang akan menganggap itu bukan rumah, tapi itu adalah kandang. Kalau hari ini kadang kita risih. Kita risih ketika hujan datang.
Kita risih ketika hujan datang, lalu kemudian ada yang titik-titik air atau bocor di rumah kita, tapi ada banyak di luar sana ibu-ibu dengan anak yatim yang dia wadah di rumahnya itu sudah habis saking banyaknya bocor yang ada di rumahnya. Kadang ketika hujan itu turun tengah malam, dia harus bingung harus pindah di mana karena hampir semua titiknya itu sudah bocor. Maka ibu-ibu sekalian, di awal tadi saya bilang saya bukan ustazah, saya tidak punya latar belakang pendidikan, saya adalah orang yang baru belajar mengaji, saya adalah orang yang baru belajar untuk memperbaiki hati saya, seorang istri yang baru belajar untuk lebih taat, lebih hikmat, lebih merendahkan ego dan suara ke suaminya. Saya baru belajar 2 tahun, saya mulai belajar gitu. Dan ternyata ketika saya mulai belajar untuk memperbaiki diri saya, bukan hanya saya yang merasa lebih baik, tapi ternyata saya bisa menjadi jalan kebaikan untuk orang-orang seperti yang ibu-ibu lihat di video tadi. Masya Allah, ternyata baiknya Allah saat kita mulai menghadirkan rasa syukur di hidup kita, saat kita mulai memaknai sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, gitu. Saat kita sudah mulai berkata kepada Allah, ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Engkau tahu yang terbaik untuk hamba ya Allah. Dan akal hamba terbatas, terserah Engkau ya Allah. Ternyata Allah memberikan banyak hal. Dan salah satu nikmat yang saya syukuri hari ini adalah 2 tahun terakhir ini lewat sebuah gerakan namanya Masjid Jalan Cahaya. Kami memiliki beberapa program seperti yang ibu-ibu lihat tadi itu. Ada sekitar 60 anak yatim yang setiap bulan masing-masing mereka itu mendapatkan bantuan nutrisi itu yang nilainya sekitar 1 juta rupiah. Ada 14 pondok pesantren dengan jumlah penerima manfaat itu 2.100 orang setiap bulan yang menerima beras. Dan saya itu suatu saat itu kami datang, Bu, kami bawa beras, nggak banyak, kami nggak bawa beras itu 50 kilo, nggak, kami hanya bawa beras 5 kilo, subuh-subuh kami datang. Nah ternyata ketika kami menyerahkan beras itu kepada seorang ibu yang suaminya baru wafat 2 bulan, dia menangis, dan dia mengangkat tangan dan mengatakan, ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan orang yang mengantarkan aku makanan. Gitu. Ibu-ibu sekalian, cepat-cepat perbaiki diri kita. Karena kalau kita terus-terusan disibukkan dengan ego kita, merasa kita adalah orang istimewa yang harus didengarkan oleh pasangan, orang istimewa yang harus dipenuhi semuanya, merasa menjadi orang yang harus dipenuhi keinginannya, maka kita tidak merasakan nikmat yang terbaik. Salah satu kebahagiaan terbaik adalah ketika kita bisa hadir di orang-orang yang membutuhkan. Maka suatu saat Musa itu berkata kepada Allah, ya Allah, aku udah sholat, aku udah puasa, aku sudah melakukan ibadah untukmu. Ternyata Allah menjawab, tidak Musa, sholat dan puasa itu adalah ibadah untukmu. Ibadah untukku adalah ketika engkau hadir di hati-hati orang yang sedang putus asa, ketika engkau hadir di hati-hati orang yang kehilangan harapan, ketika engkau hadir di hati-hati orang yang sedang gelap, tidak tentu arah, dan engkau hadir membawa kabar baik, membawa titik cahaya, dan engkau hadir membawa kebahagiaan kepada mereka. Itulah ibadah untukku. Beres-beres, bersih-bersih, cepat-cepat belajar. Apakah hari ini saya sudah mendapatkan semua keinginan dunia saya? Apakah hari ini saya sudah pada di level ketika saya mau beli sesuatu itu tinggal saya gesek? Enggak. Saya juga saat ini anak saya mau masuk SMP, yang nomor 2 saya lagi milih-milih sekolah mana yang kira-kira sesuai dengan budget saya. Tapi saya hari ini lebih bahagia. Kenapa? Karena hari ini saya terlalu sering melihat orang-orang yang hidupnya itu jauh lebih berjuang, tapi dia bersyukur. Jadi kadang-kadang bukan hidup kita yang kurang bahagia, tapi kita yang kurang jalan-jalan jauh. Jadi ibu sekalian,
Kadang-kadang orang itu mengatakan kita baik dulu, kita harus sempurna dulu baru pakai jilbab, kita harus kaya dulu baru membantu orang gitu. Semua hal itu belenggu yang membuat kita tidak mau melakukan hal-hal yang lebih baik gitu. Bisa jadi itu adalah perangkapnya setan. Meskipun saat ini kita belum baik, meskipun saat ini kita juga baru belajar, saat kita juga lagi berjuang, patah, kadang merasa kalah, belum bisa menjadi anak yang baik untuk orang tua, belum bisa sepenuhnya mudah untuk menjadi istri yang taat. Tapi sematkan di dalam hati kita, kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan sesekali kita datang mengantarin 1 kilo beras ke tetangga kita mungkin yang jompo, kita anterin langsung, kita minta doa ke anak yatim. Gak mesti harus orang tahu, mudah-mudahan itu akan melembutkan hati kita dan kita jadikan amalan-amalan sederhana itu sebagai doa kita kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada hati kita. Dan ibu-ibu sekalian, bukan mereka, orang-orang itu yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan amal-amal itu supaya nanti ketika kita bertemu di hadapan Allah, ada sesuatu yang kita persembahkan. Bayangkan saat kita di hadapan Allah nanti dan Allah itu mengatakan, kamu itu aku utus ke dunia untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kamu itu 30 tahun hidupmu, 25 tahun hidupmu, 40 tahun hidupmu, 50 tahun hidupmu, kamu hanya sibuk memikirkan keinginan duniamu, kamu hanya sibuk memikirkan egomu, sibuk hanya terus tentang dirimu saja. Apa yang akan kita jawab kalau seandainya Allah mengatakan itu kepada kita? Maka ibu-ibu sekalian, cepat-cepat untuk membenahi hati, cepat-cepat untuk menjadi orang yang lebih bermakna hidupnya, cepat-cepat untuk menjadi orang yang kalaupun salah berani minta maaf kepada pasangan gitu. Jadi saya ingin menutup ya Bu ya, sharing ini gitu. Saya juga nggak berani bilang kajian gitu, karena dari tadi saya juga nggak banyak baca ayat atau apa, karena saya juga lagi belajar, saya belum bisa gitu. Saya pengen menutup dengan sebuah kalimat bahwa bukan air yang merebus ikan, tapi bukan api yang membakar kawasan Los Angeles, tapi angin. Dan bukan cinta yang membuat kita kecewa, tapi harapan dan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Turunkan harapan dan ekspektasi kita kepada pasangan, kepada anak kita, dan kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri dulu, baru kita menuntut orang lain. Dan kita terus berdoa, semoga Allah memperbaiki hidup kita. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ada di antara ibu-ibu yang malam ini mendapatkan inspirasi, malam ini mendapatkan insight. Mudah-mudahan ada di antara ibu-ibu, mbak-mbak yang berpikir entah malam ini, entah besok ingin melakukan sholat taubat. Kita ceritakan semua hal yang mungkin tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, kita angkat tangan, kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan titik terang untuk kehidupan kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Umi Husnul Khotimah atas tausiahnya dan sharingnya yang luar biasa ya. Dan teman-teman Sobat Karimah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut ke sesi keempat yaitu tanya jawab. Mungkin teman-teman bisa bertanya dengan raise hand atau bisa di komentar. Nanti saya bantu bacakan. Mama. Baik, atau
dari saya dulu, Umi, mengawali pertanyaan. Mama, di mana lu? Ya, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik di keluarga, sanak saudara, dan orang sekitar di bulan Rajab ini? Tadi kan sudah banyak dibahas bentuk ibadahnya, kan ada puasa, zikir, seperti itu. Nah, ini kan dalam berinteraksi ke sesama gitu. Sebaiknya bagaimana? Seperti itu. Baik, terima kasih ya Kakak Aini ya nama moderatornya. Yuni, mohon maaf Yuni. Ya, Masya Allah ya, bagaimana menjaga hubungan baik untuk saudara, untuk keluarga. The best communication is giving. Komunikasi yang terbaik itu adalah dengan memberi. Udah. Jadi kalau misalnya punya saudara, mertua, gitu, gimana caranya? Beri, kasih hadiah. Tapi saya nggak punya uang, uang saya terbatas. Oke, kalau memang nggak punya, datang silaturahmi. Apa yang bisa Sudah dibantu? selesai. Apa yang bisa dibantu di rumah? Atau kita datang, misalnya ke rumah orang tua, kita bantu beresin rumahnya. Syukur-syukur kita ada sebagian rezeki yang bisa kita berikan. Ya. Dan hadiah itu nggak mesti mahal-mahal. Kita belikan makanan. Atau mungkin ada di antara anak-anak yang pandai memasak, yang pandai buat kue. Tentu kalau pandai buat kue, lebih mudah, lebih murah kosnya. Beli bahan-bahan, bisa buat kue, bisa jadi mungkin modal 100.000 bisa jadi beberapa loyang. Diantarkan aja. Diantarkan. Karena dengan kita memberi, maka di sana cinta itu akan terbangun. Dan selain memberi, doakan. Doakan keluarga kita. Sebut nama saudara kita dalam doa-doa kita. Dan dia nggak perlu tahu kita doakan dia. Doakan orang tua kita. Doakan ipar kita. Doakan saudara kita. Kita tahu mungkin dia punya hajat apa yang sedang dia impikan di depan, dan sebut namanya dalam doa. Dengan begitu, maka akan tertanam merasa dekat di hati kita ketika kita mendoakan saudara kita. Tapi jangan datang ke rumahnya dan bilang, "Woi, kemarin malam aku udah doain kamu loh." Gitu. Jangan gitu juga gitu. Jadi, Iya. itu beri. Jadi, sedekah yang terbaik itu justru di keluarga dekat kita, kakak-kakak. Kalau misalnya nggak punya uang juga, coba lihat jilbabnya, coba lihat gamisnya. Ada nggak yang masih bagus lain, geser satu ke tetangga, gitu, dibungkus kado, gitu. Atau apa lagi gitu, apa ya gitu. Sekarang lagi musim buah-buahan, musim apa gitu. Mungkin di kebunnya gitu, ada buah-buahan dipetik, diantarkan. Dan satu lagi ya, saat kita sudah mulai memberi, jangan pernah berharap dibalas. Jangan pernah berharap dibalas, baik itu dengan materi, balik misalnya dikasih kue terus dianterin balik kue gitu. Nganterin pisang goreng, kok saya terus yang nganterin, piring saya udah habis, kok dia nggak balik-balik nganter piring saya gitu. Jangan. Giving is giving, just giving. Memberi itu bukan untuk orang membalas, tapi memberi itu supaya Allah yang menolong kita. Gak ada urusan sama balasannya orang. Katanya Ali bin Abi Thalib, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Tuh. Jadi, udah geser, paksa diri geser, kurangi jajan cilok. Oh, jajan cilok mah 20.000 nggak cukup. Gimana kalau 20.000 itu pakai beli tahu tek itu 10.000, dapat banyak. Anterinlah ke saudara sore-sore, nggak usah bilang, saya lagi pengen berbagi bulan Rajab biar dapat pahala. Jangan. Assalamualaikum, kebetulan tadi saya lewat, ada tahu tek enak, coba siapa tahu mau nyicip.
pamit ya gitu. Udah, kalau nggak diajak masuk nggak usah masuk. Dan nggak usah bilang kok dia nggak terima kasih sih, nggak tahu diri banget. Jangan, udah. Gitu. Tapi insya Allah jarang orang yang kayak gitu. Insya Allah orang kalau dikasih itu langsung, Masya Allah, Masya Allah. Padahal tahu tek cuma 10.000. Kalau bisa nih, kalau bisa sampai di level itsar. Itsar itu ketika dia butuh tapi dia malah ngasih saudara. Misalnya uang tuh cuma tinggal 20.000 yang harusnya pakai jajan cilok gitu ya. Kalau di Lombok ada namanya cilok, nggak tahu kalau di tempatnya kakak. Pakailah, Sama aja. pakailah beli tahu tek gitu. Karena saya tahu tahu tek itu harganya 10.000 di tempat saya dan lumayan banyak dapatnya atau gado-gado gitu yang 10.000 gitu. Kalau beli ayam Kentucky kan 15.000 mahal gitu. Iya. Atau kalau lagi panas di daerahnya, es teh sekarang 3.000 besar-besar. Beliin es teh, anterin. Iya, itu. Gitu. Jadi, jadilah pribadi yang ketika hadir itu memberi kejutan kepada orang lain. Biar Allah yang kasih kejutan di hidup kita. Jadi Ultifilah anak itu udah 15 tahun nih, 14 tahun ya. Saya nikah 2009. Saya nikah itu udah nikah 14 tahun itu belum punya rumah. Pindah kontrakan itu lebih dari 10 kali. Kenapa saya pindah kontrakan? Karena biasanya di tahun kedua itu si tukang kontrak itu sering naikin harga. Misalnya kita ngontrak 3 juta atau 4 juta, tiba-tiba jadi naikin jadi 7 juta gitu. Kan lumayan gitu. Ya udah kami mending pindah aja, nyari dapat yang harga 3 juta gitu. Lumayan kan bedanya selisih 3 juta gitu. Pindah-pindah kontrakan terus kami. Kenapa kami pindah kontrakan? Karena saya punya suami, prinsipnya itu nggak mau ngutang. Dia nggak mau event itu KPR syariah nggak mau dia. Dia bilang gini, mending nabung nih. Tapi kan kalau nabung kan harga tanah makin naik, harga rumah makin naik. Bener nggak? Kapan kita mau punya rumah gitu? Kasihan lah anak-anak pindah-pindah kontrakan terus gitu. Mana anaknya 4 juga dibawa kemana-mana, susah setiap pindahan itu. Susah deh packing-packingnya. Cuman suami saya tuh kekeh gitu. Kekeh nggak mau ngutang gitu. Dan qadarullah ya, Masya Allah qadarullah ya. Setelah 2 tahun ngurus anak yatim, tiba-tiba Allah kasih rizki. Allah kasih rizki yang ternyata setahun itu rumah tuh bisa jadi. Gitu. Wah itu mah kalau Allah udah mau yang nggak kita pikirin gitu. Ya, sampai saya itu, eh, punya lembaga training, misi training di perusahaan. PLN itu untuk melatih karyawannya 30 orang. Ternyata tiba-tiba dia berubah. Kayaknya nggak bisa kalau 30 orang. Kita latih semuanya aja 210 karyawan. Wow. Padahal itu nggak pakai presentasi atau apa, ternyata ya udahlah kalau Allah mau gitu. Itulah cara-cara Allah gitu. Dan saya punya cerita yang amazing banget sih. Mungkin nanti bisa cari di TikTok ya. Apa ya judulnya? Makanan dari sampah. Coba cari di TikToknya Masih Jalan Cahaya. Itu inspiratif banget tentang berbagi. Atau mau diceritain sekarang? Atau nggak usah udah. Boleh. Jadi 2019 itu suami saya itu keterima beasiswa LPDP di Malaysia. Nah, S2-nya itu cuma nanggung 1 orang. Cuman karena suami saya itu, saya nggak mungkin bisa pisah sama istri gitu. Akhirnya berangkatlah kami, 1 orang istri dengan 3 orang anak ke Malaysia. Beliau dapat beasiswanya sebenarnya di Australia. Cuman karena di Australia itu ternyata biaya hidup di sana untuk orang yang nggak ditanggung sama beasiswa itu mahal banget gitu. Dan kita kalau mau tinggal di negara orang, kita harus deposit gitu untuk supaya bisa keluar visa gitu. Kan kalau si
Suami saya kan visanya visa pelajar ya, visa mahasiswa. Jadi semua all in itu sudah diurusin sama sama pemerintah gitu, sudah dibayarin. Nah, saya dan 3 orang anak saya ini kan harus bayar visa selama setahun, berapa berapa puluh juta gitu. Kemudian apa namanya dan lain-lainnya gitu. Akhirnya waktu itu kami tinggal di Kuala Lumpur. Suami saya itu setiap bulan dapat dapat jatah hidup ya dari pemerintah itu sekitar 1.500 ringgit. Kalau dirupiahkan itu sekitar 4,5 juta. Itu untuk beasiswanya, selain gratis. Kami tuh tinggal di Kuala Lumpur itu sewa flatnya aja, flat itu kayak rumah di lantai 13, kayak rumah susun gitu ya. Sewa flatnya aja 1.000 ringgit sebulan. Itu belum biaya listrik, belum biaya sampah dan lain, belum biaya wifi. Jadi total pengeluaran kami itu sekitar 1.200. Itu belum makan. Cuman sisa 300 ringgit dibagi untuk makan. Karena anak-anak nggak mungkin bisa sekolah. Sekolah di SIKL itu butuh biaya, butuh transport. Akhirnya anak-anak homeschooling. Anak-anak saya homeschooling. Dan saking dan dia nggak bisa kerja karena kuliahnya padat banget. Dan saya juga ngurus anak. Saking terbatasnya hidup kami saat itu, saya tuh pernah beli kerupuk satu, kerupuk yang harganya cuma 1 ringgit, berarti 3.000 uang sini, itu kami makan berlima. Kami bagi-bagi. Itu 2019. Itulah kami beli ikan itu, kami bagi gitulah sangat menyedihkan gitu hidupnya di sana itu. Makan aja susah gitu. Sampai akhirnya suatu saat kami kenal sama seseorang di sana, orang Malaysia. Ternyata orang ini adalah ekspatriat. Ekspatriat itu orang Malaysia, orang Indonesia yang kerja di Malaysia, tapi kerjanya profesional. Suaminya itu bagian tambang di sana. Dia kantornya di KLCC yang Menara Kembar itu. Dan Masya Allah, tabarakallah, kami juga nggak tahu gimana ceritanya kenal sama ibu ini, tiba-tiba oh dari Indonesia gitu. Tiba-tiba kami diajak main ke apartemennya di depan KLCC. Ternyata sewa apartemennya sebulan aja 30 juta gitu. Dan udahlah kami gitu. Terus, Masya Allah ya kenal sama ibu itu, kami tuh nggak pernah cerita kondisi kami, keadaan kami gitu. Cuman kok dia dia tuh seneng lihat anaknya yang kecil lucu-lucu gitu. Akhirnya tuh dia ngirimin kami makanan itu dalam sepekan 3 kali, Bu. Senin, Kamis, Sabtu dia selalu ngirimin makanan. Dan saking banyaknya makanan yang dikirim, sampai kami itu harus supaya makanannya nggak mubazir, kami bagi-bagi ke tetangga. Dan itu rutin selama 1,5 tahun kami di Malaysia. Kok saya pikir, kok bisa gitu ya? Padahal saya tuh nangis gitu sama Allah. Ya Allah, saya nggak tahu nih gimana caranya gizi anak saya cukup dengan uang segini gitu. Sementara nggak bisa kerja. Sampai suami saya itu bilang, bisa nggak Umi, ada yang mau nitip anak, tolong dijagain anaknya mahasiswa, nanti jadi tambahan gitu. Gimana mau jagain anaknya orang anak saja juga 3 gitu. Ternyata Allah kasih apa ya, nggak ngerti juga saya Bu. Kayak gitu gitu. Allah pertemukan orang itu nggak ngerti. Ternyata tiba-tiba suami saya ingat, dulu itu saya waktu kuliah S1 di kampus itu kan saya pengen banget berbagi, tapi saya nggak punya uang. Jadi saya itu ada kenalan seorang nenek-nenek pemulung, dia itu punya cucu yang yatim. Nah, dia itu mulung untuk bisa ngasih makan ke cucunya. Jadi semenjak saat itu, katanya suami saya, waktu itu belum jadi suami, karena masih mahasiswa, dia itu ke kampus itu setiap hari setelah selesai kuliah, suami saya itu mulung, Bu. Mulung sampah-sampah plastik sisa teman-teman mahasiswa yang di kantin, yang di musola gitu. Lalu dia kumpulin setelah seminggu dianterin ke nenek pemulung itu selama setahun atau enggak 2 tahun. Suami saya jadi pemulung untuk nganterin botol bekas kepada nenek yang punya cucunya anak yatim. Dan ternyata 1,5 tahun dia nganter botol, 1,5 tahun kami juga dapat makanan gratis. Masya Allah, adalah semua kebaikan yang kita lakukan hari ini tuh sebenarnya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita.
Bisa jadi ketika kita baik berbagi ke orang lain, mengasihi anak orang lain, nanti Allah akan mengasihi anak kita. Anak-anak kita ini kan nanti akan ngekos, akan kuliah. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kecil kita kepada saudara kita itu yang membuat Allah menjaga anak-anak kita di tengah pergaulan yang tidak mudah saat ini. Jadi kita butuh doa orang lain, kita butuh doa anak yatim, kita butuh berbuat lebih banyak supaya Allah menolong hidup kita. Dan kita gak mungkin bisa berbuat untuk orang lain ketika sehari-hari kita masih sibuk dengan ego kita, perasaan kita, pengen dihargai. Kamu harusnya hargain aku dong. Pret. Gitu deh ceritanya. Jadi ya, salah satu alasan terbesar untuk kita berbenah adalah supaya kita bisa hidupnya di dunia ini punya manfaat lebih untuk orang lain. Itu ya Kak ya, terima kasih. Alhamdulillah anak saya sudah tidur. Baik, terima kasih Umi untuk jawabannya. Kalau misalnya mau follow akun Instagram ada Masjid Jalan Cahaya, biasanya potongan-potongan kadang-kadang saya ngisi di Ibu-Ibu Wali Yatim itu di sana ada Masjid Jalan Cahaya. Kalau saya di IG Husnul Husdiawan, tapi saya nggak terlalu aktif sebenarnya karena saya gaptek. Saya di Facebook, Facebook saya Husnul Khotimah. Nanti saya kirim ke Kak ini ya. Nanti boleh seandainya ibu-ibu pengen berteman. Nggak mesti salam interaksi ya. Saya nggak FB Pro, saya doakan aja teman-teman yang banyak ikhtiar lewat itu gitu. Saya tuh saya sebenarnya lebih sering itu tuh nemenin suami saya di kelas-kelas family coaching. Jadi ada suami istri, malam ini sebenarnya ada jadwal family coaching, ada suami istri yang sedang struggle di hubungan mereka dan di anak mereka. Nah, kami itu biasanya membantu itu di kelas-kelas kecil. Saya pribadi itu kalau belajarnya itu setelah kuliah itu banyak belajar ilmu hipnoterapi dan pengembangan diri gitu. Itu yang saya pelajari. Dan Masya Allah ya, ibu-ibu sekalian, luar biasa yang saya pelajari dari kelas-kelas konseling ibu-ibu itu, orang tua suami istri itu, ternyata masalah terbesar dari orang-orang itu adalah ego pribadinya. Egonya yang Masya Allah, suami pengen dihargai, istri pengen dipenuhi semuanya. Ternyata itu merembet kemana-mana. Ke anak. Susah dah kalau sudah anaknya udah mulai SMP, SMA, susah dibenerin gitu. Oh, makin pusing gitu hidupnya. Kalau nggak sekarang, alhamdulillah kalau belum nikah, banyak-banyak belajar. Dan salah satu cara meruntuhkan ego itu adalah dengan berbagi. Harusnya kan buat kita, buat check out Shopee gitu. Tapi kita malah berbagi ke orang. Nah, itulah belajar untuk merendah, memaafkan. Nggak usah terlalu berharap diterima kasihi sama orang gitu. Kalau orang yang terima kasih sama kita udah segitu doang. Nah, kalau Allah yang balas, tidak terduga, tidak terbayangkan. Yang di dunia aja udah nggak terbayangkan, apalagi di akhirat nanti. Eh, saya pikir cukup ya, Kak ya. Ya. Sudah mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada yang kurang, berarti itu adalah dari kekurangan ilmu saya. Kalaupun ada yang dirasa ya, ada menggugah atau ada sesuatu yang menginspirasi, percayalah, itu semua dari Allah. Hanya kebetulan aja lewat lisan saya. Terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin. Mohon doakan saya, mohon doakan suami saya, mohon doakan anak-anak saya, Ubay, Yakis, Umar, Khadijah. Mudah-mudahan Allah jadikan hamilul Quran, anak-anak yang Allah jaga akhlaknya, Allah jaga pandangannya, anak-anak yang kelak menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, anak-anak yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Anak-anak yang 4 orang anak ini kami sudah wakafkan untuk agama Allah. Kami wakafkan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Doakan anak-anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Umi untuk sharingnya Nah, yang biasa ya. Semoga nasihat dan tausiahnya semuanya ini uh, bisa menambah wawasan kita untuk bisa kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillah ini sudah menjelang akhir malam ya. Bisa kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa berjumpa pada kajian bulanan berikutnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Umi Husnul Khotimah. Saya Yuni sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ibu. Salam.